Oke, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, terima kasih. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini telah hadir Mas Rinaldi, Mas Muhammad Sotikul, Arwani, Muhammad Faizal, Rafsan Jani Hafidz. Ya, wah bagus sekali namanya ini ya. Aminatus Zahra, wah, ini juga bagus sekali namanya. Sehat semua saudara-saudara? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah, Pak. Pak. Sehat, Pak. Mantap sekali, mantap sekali ya. Situasi politik 2024 sedang memanas ya. Semoga kita itu bisa itu cooling down ya dengan kondisi politik yang ada ya. Gimana saudara-saudara? Politik di tempat Anda masing-masing aman ya semuanya ya? Aman, Pak. Aman ya? Alhamdulillah, Pak. Aman ya? Oke, itu yang paling penting. Tapi kita nggak boleh ngomong politik di kampus ya, apalagi dalam perkuliahan ya. Dilarang keras ya ngomong politik ya. Kita itu akademisi ya, kita harus menjunjung tinggi moral dan etika ya. Saudara-saudara, bisa kita mulai ya? Langsung, Pak. Siap, Silakan. siap, mantap sekali ya. Saudara-saudara, kita persiapan ujian akhir semester ya. Ujian akhir semester ini soalnya agak sulit ini ya. Agak sulit tapi semoga Anda bisa kira-kira ya. Soalnya adalah Anda nanti memilih project based simulation, project based simulation ya, penerapan itu Raspberry Pi ya. Raspberry Pi ini banyak sekali softwarenya, software simulatornya. Salah satunya adalah Walkwi ya. Ini anu loh ya, mohon maaf ya, ini nggak terkait dengan nama siapapun ya. Ini kebetulan aja namanya Walkwi ya. Saya juga tidak pendukung uh, dari siapapun ya. Oke ya, aplikasi ini saudara-saudara ya itu bisa Anda gunakan untuk simulasi Raspberry Pi ya untuk berbagai macam keperluan. Misalkan adalah untuk Raspberry Pi digunakan untuk deteksi kebakaran ya. Karena Raspberry Pi digunakan untuk deteksi kebakaran ya, kemudian nyambung dengan internet ya, nyambung dengan aplikasi mobile, maka ini bisa kita simulasikan dengan cara di sini ya. Nah, kemudian saudara-saudara, bagaimana cara kita membuat sistem ini? Maka kita membutuhkan suatu sensor. Sensornya apa? Sensornya suhu. Sensor suhunya apa? Itu banyak sekali sensor suhu itu kan. Ada semiconductor base, ada itu electrical base, ada thermal base, ya, ada berbagai macam, banyak sekali sensor-sensor thermal ini, apalagi digunakan di industri, ya, itu banyak sekali pilihan-pilihan sensor kita, ya. Semua sensor itu ya digunakan tergantung dari jenis proses yang akan dideteksi. Kalau misalkan itu adalah sensor digunakan untuk mendeteksi peleburan baja, ya, anda tahu saudara-saudara peleburan baja yang dimiliki oleh Krakatau Steel ya, mereka setiap hari kan memproduksi baja ya. Itu biji-biji besi itu dilebur sampai pada titik didih yang titik titik lebur ya, titik lebur yang sangat panas sekali. Ya kurang lebih hampir 2.000 derajat Celcius lebih ya. Nah, proses peleburan ini dipantau, tidak mungkin tidak dipantau. Bagaimana cara mantaunya? Mereka membutuhkan satu sensor. Sensornya apa? Oh, sensornya itu lebih yang bisa tahan panas sampai 3.000 derajat Celcius. Nah, itu salah satu contoh sensor yang untuk industri ya. Tapi kalau misalkan kita mau membuat satu sistem deteksi kebakaran ya, supaya kita terhindar dari kebakaran, maka kita bisa menggunakan sensor yang sederhana ya, LM35 ya, semiconductor base, yaitu banyak sekali di pasaran. Itu langsung Anda sambungkan dengan IoT ya, langsung kita bikin software ya, bikin software aplikasinya di dalam aplikasi ini, kemudian nyambung dengan internet, kita bikin aplikasinya menjadi suatu alerted warning. Nah, udah bisa jadi itu, ya. Nah, kira-kira Anda bisa saudara-saudara untuk bikin proyek simulasi ini. Halo. Ya, kan dibimbing sama Pak Ucuk nanti. Ya, ya. Katakanlah gagal nggak apa-apa ya. Jadi soal ini gagal nggak apa-apa, ya. Yang saya utamakan mencoba dulu, ya. Jadi katakanlah Anda simulasi nggak berhasil, nggak apa-apa, ya. Yang saya nilai adalah ide Anda, ya. Ide Anda membuat satu sistem, merancang satu sistem. Waktu simulasi dicoba nggak bisa-bisa, Anda jangan takut, ya. Kumpulkan sajalah, ya. Yang penting Anda mencoba dulu, ya.
Karena kan waktunya cuma 2 minggu ya, 2 minggu. Jadi saya pikir fair kalau katakanlah gagal tidak apa-apa ya. Yang penting Anda mempelajari dan mencobanya ya. Setuju ya, saudara-saudara ya? Halo? Siapa? Ya. Syukur-syukur ada yang berhasil ya, syukur-syukur Ya. ada yang berhasil. Jadi nanti kalau tugas akhir Anda sudah bisa bikin tugas akhir dengan mudah ya. Karena Raspberry Pi modul itu murah ya. Ada yang 500 ribuan ya. Raspberry Pi untuk smart home itu kan murah-murah itu 500 ribu. Anda udah bisa tugas akhir itu dengan modal 500 ribu ya. Tinggal sambungkan ke softwarenya gitu ya. Langsung Anda coding. Codingnya juga banyak sekali contoh-contoh codingnya ya. Anda bisa modifikasi sesuai dengan kebutuhan ya. Sehingga nanti Anda bisa tugas akhir sudah ya. Jadi tugas akhirnya informatika itu gampang banget ya. Gampang banget zaman sekarang karena sudah ada contoh softwarenya, sudah ada hardware pendukungnya, tinggal kita modifikasi ya. Tinggal kreativitas kita yang kita gunakan di situ ya. Nah, saudara-saudara, Pak, boleh nggak aplikasi selain ini, web simulator ini? Boleh, bebas. Banyak sekali web simulator Raspberry Pi ini ya. Raspberry Pi ini tentu dia pakai bahasa C ya, mohon maaf, ini bahasa Java ya. Bahasa yang digunakan ya Java ya. Betul ya? Ini Java ya. Halo? Halo? Iya, iya Pak. Java ya. Ya. Jadi Anda bisa eh, menggunakannya ya, juga eh, kemudian juga Anda bisa insert library ya, library modul ya. Pak, misalkan itu bagaimana cara kita membuat dengan aplikasinya sekalian. Ya, itu kalau mau bikin project itu Anda full package ya, bikin sensornya, mohon maaf ya kan, merancang sensornya sampai terhubung dengan internet, wifi, sampai menjadi aplikasi itu juga bagus juga ya. Jadi Anda tinggal bikin project-project aja bebas ya. Dulu waktu saya S1 seperti Anda, saudara-saudara kan, tentu saya juga bermain project-project seperti ini ya. Tapi waktu itu menggunakan bahasa Pascal ya, tidak menggunakan bahasa yang canggih saat ini. Ya lumayan, dapat proyek 3 juta, 5 juta ya, bikin-bikin sistem yang sederhana ya, aplikasi buka tutup pintu otomatis ya. Kemudian juga aplikasi katakanlah pengendali jarak jauh ya. Seperti seperti itu ya zaman dulu ya. Itu kan zaman dulu kan kita belanja alatnya sulit ya, cari itu PPI 8255 ya, kemudian cari komponen pendukungnya ya. Kalau sekarang sih udah mudah. Sekarang udah jadi modul, ya tinggal kita koneksikan aja. Ya, jadi Anda tidak terlalu sulit menjadikannya sebagai suatu hardware atau perangkat. Kemudian juga tugas kita adalah merancang software yang akan kita develop di dalam microcontroller Raspberry Pi ini, ya, sampai juga menjadi aplikasi. Nah, saudara-saudara, saya berikan kebebasan bagi Anda, kira-kira mencari contoh web simulator Raspberry Pi, ya. Bebas. Pak, misalkan saya nggak pakai Raspberry Pi, saya pakai Arduino Uno. Boleh nggak, Pak? Silahkan. Ya, bebas. Ya. Yang penting adalah ada web simulatornya. Ya, kebetulan web simulator ini mudah. Ya, kebetulan aja mudah karena sudah ada gambar-gambarnya, sudah ada letak posisi daripada wiringnya. Ya, wiringnya sangat mudah sekali. Ya, mana yang terhubung dengan power, mana yang terhubung dengan USB-C atau USB standar ya, mana yang terhubung dengan port input, mana yang port output ya, mana port display, kemudian mana port koneksi dengan jaringan internet ya, RJ45 ya, mana yang terhubung dengan wifi, itu semuanya sudah ada ya. Jadi tinggal kita koneksikan ya. Kemudian kalau kita menambahkan parts komponen ya, tinggal plus ya, klik plus ya, kita klik plus ya kan, sudah tinggal berbagai macam, ada LCD, ada RGB ya, ada display ya, 7 segmen ya, ada LCD 16x2, ada LCD 20x4 ya, ada TFT LCD kan. Kemudian juga ada touchscreen. Nah, ini apalagi kan, ada touchscreen, ada LED dot matrix ya, misalkan Anda mau bikin running LED ya, running text ya, running text ya kan. Anda bikin project ya kan. Pak, saya mau bikin project mendesain running text untuk warung atau kafe ya. Kafe
itu kafe kopi. Sekarang kan lagi rame ya kafe-kafe kopi itu ya. Anak-anak muda ya. Kafe kopi kalau itu tulisannya dibikin menarik ya dengan running light ya. Itu Anda bisa bikin itu ya. Kemudian juga ada itu berbagai macam ya, yang mau standar ya. Server segmen standar ya. Server segmen standar ya kan. Tapi kita bisa menggunakan contoh-contoh display yang sangat canggih ya, seperti dot matrix ini. Kalau dot matrix ini kalau beli memang cukup mahal ya, sangat mahal sekali, apalagi yang berkualitas tinggi yang tidak mudah terbakar ya. Kalau yang kecil-kecil itu mudah terbakar ya. Kita cari yang mahal. Kalau untuk proyek itu ada gunakan profesional ya. Untuk proyek pemerintah, untuk apa ya kan kita cari yang memang kualitasnya mahal ya, kualitasnya bagus. Tentu agak mahal ya. Tapi by simulation kita udah menguasainya ya. Kemudian juga saudara-saudara ya kan kita butuh itu komponen switch. Nah, ini tinggal ambil aja switch ya untuk menghidupkan, mematikan ya. Analog joystick ya misalkan untuk mengendalikan Raspberry Pi digunakan untuk mengendalikan drone. Nah, Anda bisa bikin pengendali drone di sini ya. Drone dikendalikan dengan apa itu joystick ya, sehingga Anda bisa menggerakkan naik ke atas, turun ke bawah, ke samping, bergerak maju, bergerak mundur. Nah, bisa itu ya. Nah, itu gampang sekali ya. Kemudian juga Anda butuh switch ya, deep switch ya, misalkan untuk mengkonfigurasikan koneksi secara manual, Anda bisa menggunakan deep switch ya 8 port ya seperti itu. Dan juga Anda bisa menggunakan sensor IR receiver ya. Ini adalah sensor inframerah ya, misalkan Anda gunakan untuk Raspberry Pi digunakan untuk menerima sinyal inframerah ya. Jadi Anda itu misalkan digunakan untuk remote. Anda bikin remote dengan deteksi inframerah. Nah, tinggal Anda gunakan ini, ada IR remote, ada IR receiver. Nah, udah jadi itu ya. Kemudian ada Pak, ini butuh inputan itu settingan bilangan numerik. Nah, kita hubungkan dengan keypad ya. Pak, ini apa itu sensornya manual, sensornya sensor mekanik, butuh potensiometer. Nah, udah ini kita gunakan ya. Kemudian juga ada slide potensiometer, ya sama juga ini itu untuk setting besaran tegangan ya. Pak, ini butuh pencampuran sinyal. Nah, kita bisa menggunakan 16 kanal ya analog multiplexer ya. Nah, itu bisa kita gunakan ya. Pak, ini menggunakan sensor ultrasonik ya. Nah, ini pernah mahasiswa saya itu bikin itu Arduino Uno untuk itu tongkat bagi orang difabel ya, tongkat pendeteksi itu halangan jalan ya, atau itu penghalang jalan ya. Orang difabel yang kebetulan tidak memiliki penglihatan, itu kan tentu dia membutuhkan alat bantu. Alat bantunya adalah sensor elektronik ya. Dia merancang ini ya, dia menggunakan sensor ultrasonik jarak ya. Kemudian juga ada, nah ini tadi ya, temperatur sensor ya. Ada IC DS18B ya 20 temperatur sensor ya. Kemudian juga ada analog dan sensor yang menggunakan NTC ya, negatif temperatur koefisien ya. Ada betul sensor fotoresistor LDR ya. Betul LDR ini fotoresistor ya. LDR ini saya betul eh, apa ini ya? D-nya yang saya lupa ya karena udah lama sekali ya. R-nya ini resistance ya belakangnya ya. Kemudian Pak saya mau sensor kecepatan. Nah, Anda bisa menggunakan akselerometer ya. Misalkan Anda bikin project ya kan, deteksi kecepatan mobil ya. Kecepatan mobil kalau memang dibatasi betul di suatu kota, maka kita bisa merancang Raspberry Pi dengan sensor akselerometer ya. Dengan sama giroskop juga ya ini ya. Kemudian juga ada itu outputnya, komponen output ya, ada buzzer ya, tweet 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 ya, ada servo ya, pengendali kecepatan ya. Jadi dihubungkan dengan output untuk mengendalikan kecepatan motor. Nah, itu juga bisa ya. Bisa mengendalikan bipolar stepper motor ya, bisa motornya bisa dibalik ya. Bisa motor untuk setting maju, bisa untuk terbalik. Nah, ya. Ada motor stepper ya, motor stepper ini digunakan untuk positioning, positioning dari suatu lengan robot ya. Lengan robot itu kan digerakkan dengan mekanik, mekaniknya digerakkan dengan motor. Nah, motornya itu bisa diatur dengan motor stepper ya. Kemudian juga ada itu LED driver ya. Ada relay modul. Nah, relay modul ini digunakan untuk betul menyambungkan dengan komponen-komponen yang di luar DC ya, komponen AC
Ya, komponen alat listrik AC bisa disambungkan dengan relay modul ini, ya, relay-relay ini, ya. Di sini juga ada breadboard, ada half breadboard. Nah, ini semuanya sudah ada, ya. Ada micro SD card untuk menyimpan memori, ya. Misalkan Anda mau gunakan untuk Raspberry Pi digunakan untuk menyimpan data, ya. Data lognya tersimpan di micro SD, ya. Nah, saudara-saudara, nah ini juga lengkap ya, ada powernya, ya, ada apa itu visi simbol ya. Nah, ini power listrik yang kita injeksikan ke dalam apa itu komponen utama ya. Kemudian juga ada gerbang-gerbang logika, NOT gate, AND gate, OR gate, XOR gate ya. Sehingga Anda bisa membuat katakanlah apa itu rangkaian digital yang terhubung dengan Raspberry Pi ya. Nah, ini cukup lengkap ya, tapi kalau Anda memiliki contoh web simulator yang lain yang lebih lengkap, silahkan ya. Silahkan ya. Begitu saudara-saudara. Halo? Halo? Iya Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya. Ya. Jadi UAS kita ini tahapnya adalah trial, uji coba ya. Kalau ada yang sampai berhasil, alhamdulillah. Ya, kalau gagal ya alhamdulillah juga ya. Karena kan waktu cukup 2 minggu saya juga menyadari, jadi saya tidak menuntut lebih ya. Yang penting adalah Anda merancang dulu, mencoba dulu dan menjelaskannya seperti biasa di channel Anda masing-masing ya. Begitu saudara-saudara ya. Oke, Halo. Pak. Siap. Siap Baik, ya. Pak. Jadi jangan takut gagal ya. Gagal Siap. presentasikan aja, Pak nggak nyala Pak, Pak ini nggak macam-macam ya, macam-macam kendalanya ya. Memang itu nggak mudah ya. Jadi apa itu nggak mudah ya. Jadi saya tidak menuntut lebih ya. Yang penting Anda coba dulu ya. Karena untuk pekerjaan seperti ini seharusnya minimal 1 semester ya. Jadi minimal 1 semester ya kan. Artinya ya kalau 2 minggu aja itu ada yang berhasil ya alhamdulillah, syukur ya. Kalau ada yang nggak berhasil ya nggak apa-apa. Yang penting udah mencoba ya nanti bisa dikembangkan lagi ya. Begitu saudara-saudara ya. Nah, sebagai persiapan coba Anda mencari ya itu project-project ya itu yang menggunakan Raspberry Pi ya. Raspberry Pi untuk pengendali lampu merah ya, lampu perkotaan, traffic ya. Raspberry Pi untuk pintu otomatis, untuk pengendali air, untuk curah hujan, apa sih banyak sekali ya. Aplikasi-aplikasi Raspberry ini banyak sekali. Anda ambil aja satu contoh yang kira-kira bisa disimulasikan dengan aplikasi web simulator yang Anda gunakan. Ya, begitu saudara ya. Setelah itu Anda jelaskan cara kerjanya, kemudian komponen apa saja yang dibutuhkan, kemudian bagaimana cara simulasinya, bagaimana hasilnya, dijelaskan dengan cara vlog presentation. Ya, begitu saudara penjelasannya. Halo, Ya, Baik, Pak. Pak. Iya, Pak. Baik, Pak. ya, oke ya. Ada pertanyaan? Belum, Pak. Ini tampilannya ini codingannya mau di demokan nggak, Pak? Eh, Anda punya demonya, Arwani? Belum Demonya? juga sih, Pak. Belum. Anda boleh bikin tutorial kalau Anda menguasai. Nanti unggah aja di LMS, ya. Boleh, Oh, iya. boleh, Oke. ya. Jadi coba Anda bikin contoh aja. Kalau Anda bisa, ya nanti unggah aja di LMS ya. Nanti anggap aja itu Anda amal ilmu, sharing ilmu, ya. Gitu ya, saudara ya. Saya juga belum pernah ini pakai ini, ya. Saya juga belum pernah ya. Tapi saya percaya kalau Anda cepat lah mempelajari seperti ini ya, cepat sekali. Bagi yang itu biasanya bagi yang hobi-hobi cepat ya, seperti itu. Bisa ya nanti Arwani ya, ada contohnya. Oke, Pak. Nanti dipelajari dulu, Pak. Pelajari dulu ya, ya Iya, supaya iya. bisa cari contoh yang lain ya. Pelajari Siap, dulu siap. nanti unggah saja ya, unggah saja. Contoh yang gampang-gampang saja ya, supaya teman-teman yang lain bisa ngikuti Anda ya. Nanti tulis saja di LMS, tulis saja link YouTube Anda di LMS, nanti saya repost ya, Arwani. Halo. Oke, Pak. Siap, siap, siap. Ya, kalau Anda punya waktu dan kesempatan, ya saya tidak memaksa. Nah, ini voluntary ya, voluntary Ya. ya, untuk amal ilmu ya. Ya, oke, terima kasih Arwani inisiatifnya. Ya, saya sangat apresiasi dengan baik ya. Silakan ya. Jadi itu dosen itu nggak selalu lebih pinter daripada mahasiswanya ya. Jadi mahasiswa lebih pinter ya. Saya hanya bisa mengetahui di depan aja. Referensi saya juga udah
20 tahun yang lalu ya masih menggunakan bahasa Pascal, bahasa C ya. Sekarang bahasa udah nggak ngeri ya, ada Java, ada Python. Saya udah mau ngikuti udah nggak bisa saya. Belum bisa ngikuti ya. Jadi itu kelemahan dari itu masa-masa saya seperti ini adalah beda dengan Anda. Kalau ada cepet ya, cepet tahu ini langsung coba gitu ya, seperti itu. Tapi prinsipnya sama ya, saya hanya betul mengajarkan prinsipnya ya, kemudian juga itu cara desainnya ya, kemudian juga menunjukkan performansinya ya, kemudian analisisnya dan juga pengembangannya ya. Itulah tugas saya di situ ya. Oke, saudara-saudara, itu silakan dipersiapkan ya. Waktunya 2 minggu cukup, saudara-saudara? Cukup ya, Cukup, 2 Pak. minggu. Cukup ya, Dicoba nggak aja muter kan, dengan Pak, yang lain dulu. kira-kira. Ya, oke. Kalau demikian maka kita lanjutkan ya minggu depan untuk persiapan untuk pelaksanaan UAS ya. Selamat mencari topiknya dan juga selamat mempersiapkannya ya. Terima kasih atas waktu Anda ya, Rinaldi, Arwani ya, Sotikul, Denny Aprilansa ya. Siapa ini? Azmi, Muhammad Faizal, Rafsanjani, Aminatus Zahra, Chris Reza Aliani ya. Kemudian juga ada Leonard Immanuel. Ya, salam sejahtera, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Terima kasih Pak Ucup. oke, sama-sama, Pak Ahmad. Ya.